Salam jumpa sahabat Hidup TV yang saya kasihi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tour de Biara dan masih bersama saya Helen Simarmata. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat semua untuk mengenal lebih dekat dan juga nanti kita berkunjung ya secara virtual ke Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria. Dan sudah hadir di tengah kita, saya sudah mengundang yaitu Suster Romeka Situmorang. Halo Suster. Halo, halo Mbak. Halo Terima sahabat kasih. Hidup TV juga. Ya, Suster thank you ya sudah mau datang memenuhi undangan dari Hidup TV nih untuk hadir di Tour de Biara. Thank you banget. Ya, tadi seperti yang sudah saya katakan Suster kepada sahabat Hidup TV bahwa di kesempatan kali ini saya pengen mengajak mereka untuk mengenal lebih dekat tentang kongregasi SSCC ini. Boleh dong langsung Suster Romeka memperkenalkan kepada kami-kami. Kan tak kenal maka tak sayang nih Suster. Silakan. Ya, terima kasih. Langsung aja ya. Iya. Share screen. Ya, seperti yang Kak Ellen tadi sudah perkenalkan, kami Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria yang disingkat SSCC. Yang nama panjangnya ada di sini sebenarnya. Congregatio Sacrorum Cordium Jesu et Maria Necdom Adorationis Perpetuae Santissimi Sacramenti Altaris. Apa sih artinya ini? Sacrorum Cordium singkatnya ya. Sacrorum Cordium Jesu et Maria. Jadi SSCC gitu ya. Nah, kongregasi ini artinya Hati Kudus Yesus dan Maria dan perpetual adoration, sembah sujud kekal di depan sakramen Maha Kudus. Itu arti dalam bahasa Indonesia ini, bahasa Latin yang ada di sini. Ya, kongregasi kami ini didirikan di Prancis, tepatnya pada malam Natal 24 Desember 1800, yang didirikan oleh beliau-beliau ini, orang kudus, kedua orang kudus ini, yang belum disebut Santo dan Santa sih sebenarnya, yaitu Ibu pendiri Henriette Emir de la Chevalerie dan Bapak pendiri kami Pierre Coudray, ya, bahasa Prancis. Nah, kongregasi ini adalah kongregasi tunggal yang terdiri dari cabang wanita dan pria yang menghidupi spiritualitas dan misi yang sama. Jadi ada romo-romonya, ada brudernya, dan ada juga suster-susternya seperti kami. Yang memakai nama yang sama, SSCC. Ya. Jadi sekarang kami sering menyebut kongregasi susternya, disebut kongregasi Suster Hati Kudus Yesus dan Maria. Untuk bisa membedakannya dengan cabang pria. Karisma dan misi kami tentu sesuai dengan namanya, bahwa seluruh hidup kami adalah pembaktian kepada Hati Kudus Yesus dan Maria, gitu ya. Yang mana kami merenungkan dan menghidupi serta mewartakan kasih Yesus kepada dunia. Tentu lewat hidup harian kami dan pelayanan kepada sesama. Artinya kami dipanggil menjadi insan berhati dimanapun kami berada. Salah satu ciri khas kami adalah adorasi silih yang disebut reparatif. Tadi juga di nama tersebut sudah tertera bahwa kami adorasi kekal sesuai dengan nama panjangnya, gitu ya. Dulu di awal prakteknya dalam setiap komunitas itu harus ada 24 suster. Itu berarti 1 orang 1 jam bergilir setiap saat. Jadi otomatis 24 jam ada. Jadi adorasi kekal itu yang kami hidupi, ya. Tapi sekarang karena orang sudah semakin sedikit, suster semakin berkurang, kami hanya melakukan itu di Jumat pertama, itu pun sesuai jumlah orang yang ada di komunitas.
Jadi tidak ada lagi 24 orang satu komunitas. Seperti kami di Bandung hanya 6 orang, jadi 6 jam bergilir begitu terus gitu. Itu. Dan kami juga kongregasi yang statusnya pontifikal, kepausan, dan juga kami adalah kongregasi internasional yang mana kami siap diutus kemana saja kami diutus. Dulu pernah hadir di 42 negara, tapi sekarang hanya di 21 negara, ya, susternya, ya, dan romonya juga kayaknya. Oke, konteks awal tadi udah saya singgung sedikit. Revolusi Prancis pada akhir abad 18, awal abad 19, semangat muda dari ibu dan bapak pendiri memulai kongregasi untuk menanggapi kebutuhan masyarakat dan gereja saat itu. Ya, yang dalam visi atau penglihatan kedua mereka adalah menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Juga diawali dulu untuk korban-korban perang Revolusi Prancis, membuka sekolah-sekolah gratis. Jadi memang pada dasarnya sampai sekarang misi kami itu masih lebih berpusat pada pendidikan. Tapi ya di Indonesia lebih pada pendidikan informal. Ini adalah salah satu image suster yang tinggal satu komunitas. Yang zaman dulu masih berkerudung, 24 orang satu komunitas. Paling sedikit. Nah ini simbol kami. Ini bukan stroberi loh. Dan salib yang kami gunakan di sini. Salibnya tidak lurus atas bawah, tapi agak naik begitu. Itu artinya bahwa kami menggunakan salib yang simbol kebangkitan Yesus, ya, kebangkitan bahwa tangannya dua ke atas begitu. Oke, pelindung utama kongregasi kami adalah Santo Yosef yang pestanya selalu kita rayakan setiap 19 Maret. Nah, sini ada juga pelindung misionaris kongregasi, karena kami misionaris tadi, Our Lady of Peace, Maria Ratu Damai. Ya. Biasanya patung yang aslinya hanya 30 cm ini selalu diletakkan di kepala setiap suster atau romo yang diutus untuk tugas ke tempat yang baru, gitu. Jadi sebagai perutusan. Jadi itu pelindung misionaris kongregasi. Ada beberapa orang kudus dari kongregasi SSCC, walaupun belum ada susternya, jadi kami lebih baik uangnya digunakan untuk orang miskin soalnya, jadi tidak peduli dengan santo santa, jadi tapi ada orang-orang baik yang selalu mengusulkan mereka untuk menjadi santo, ya, karena banyak duit untuk mengurus seorang santo dan santa. Jadi ini mereka ini orang-orang kudus dari para putra banyaknya. Santo Damian dari Molokai yang lahirnya di Belgia, tapi beliau berkorban dan menjadi pahlawan orang kusta di Molokai, di Kepulauan Hawaii. Yang kedua, orang kudus yang kedua, beliau adalah Beato Stachio van Lieshout. Beliau lahir di Belanda, namun menjadi misionaris di Brasil. Jadi disebut kudus di sana, dia di Brasil melakukan tugasnya. Dan ini 5 martir dari Spanyol yang martir di abad ke-20 yang sudah diakui pada tahun 2009 menjadi martir mereka. Awalnya mereka ada sekitar 20 martir, tapi yang diurus dan udah dikenal itu 5 beliau ini, yang romonya dan anak seminarinya sebenarnya yang keempat orang ini. Gitu.
romonya Theophilus di sini. Sudah semua dibunuh saat korban perang saudara di Spanyol. Oke, ini para general superior kami. Kita bisa lihat juga ada di sini perubahan gitu ya. Konsili Vatikan kedua membawa perubahan ke kongregasi. Untuk akhirnya kami memilih apostolik, hidup apostolik aktif dan lepas jubah gitu. Ini ibu pendiri yang pertama ya. Perubahan kerudung dan jubahnya juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan zaman saat itu dan kebutuhan gereja, tuntutan gereja. Nah, di tahun setelah Konsili Vatikan kedua ini, Suster Maria Paloma pernah menjadi misionaris pertama di Indonesia, adalah beliau. Ini sampai sekarang itu sudah tidak menggunakan kerudung, tapi pada suster-suster sesepuh kami masih ada yang memakai kerudung. Misalnya di Hawaii, saya pernah berkunjung ke sana, jadi masih ketemu mereka. Tapi kami-kami yang muda-muda sudah nggak ada memakai kerudung gitu ya. Itu. Terus ini biasanya 6 tahun sekali itu ada kapitel umum di Roma, putra dan putri, sisters and brothers. Suasananya setelah chapter, setelah kapitel gitu ya. Nah, ya suasana seperti itu. Berbeda sih, karena rumah tangga yang berbeda yang diurusi, tapi ada saatnya datang bersama untuk sharing spiritualitas begitu, untuk memperkaya satu sama lain. Tapi namanya satu, Kongregasi Tunggal SSCC. Oke, lagi ya. Nah, ini yang karena panggilan yang sangat menurun di akhir-akhir tahun ini, saya rasa juga bukan hanya di SSCC, khususnya di suster, tapi di seluruh kongregasi kayaknya panggilan itu sangat menurun ya. Jadi memang diharapkan sahabat TV juga terenyuh hatinya melihat kondisi saat ini di gereja kita Katolik ya. Coba kita bayangkan kalau sudah tidak ada romo dan suster suatu saat. What will happen? Jadi, nah ini new structure, struktural yang baru, apa ya, bagan yang baru di kongregasi kami karena makin mengerucut. Kami punya superior umum, general superior di Roma, saat ini kami berpusat di Roma, dibagi dengan 3 zona, delegasi zona, ya, dipimpin seorang delegasi. Pasifik USA Asia, di sini saya, Eropa Afrika Zone, Latin America Zone. Jadi zona Eropa Afrika, zona Latin Amerika. Baru di bawah masing-masing ini ada teritori. Saya nggak akan bahas, saya hanya akan bahas di bawah Pasifik USA Asia Zone yang disebut PAS. Di sini ada teritori Pasifik USA dan juga ada teritori Asia. Nah, teritori Asia ini kebetulan memang saya dipercaya mandat sekarang untuk sebagai koordinator teritori Asia ini. Jadi kami dibagi, teritori Asia itu dibagi di India, di Indonesia, dan Filipina. Tidak banyak anggotanya, hanya sekitar 36 orang, tapi tersebar di 3 negara ini. Jadi sejak saya dipilih sebenarnya tidak banyak bergerak karena langsung pandemik. Masa tugasnya biasanya 3 tahun. Ya. Jadi 2022 akan habis lagi, akan ada pemilihan lagi. Begitu. Jadi hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Jadi ini kita di Indonesia ya. Ada juga sedikit penjelasan di sini. Tadi saya sudah sebut, kami sekarang hanya hadir di 21 negara karena sudah mengerucut. 3 bahasa resmi kongregasi, Spanyol, Prancis, dan Inggris gitu ya. Bisanya hanya bahasa Inggris, Spanyol hanya bisa dengar, dan Prancis. Seluruh anggota kongregasi hanya ada 430 suster seluruh dunia sekarang. Nah,
di Indonesia ada 18 suster asli Indonesia, namun 4 diantaranya misionaris, sudah mengirim misionaris walaupun sedikit suster, 1 di Hawaii dan 3 di Filipina. Gitu. Oke. Nah, sekarang hadir di Indonesia, kita hadir di Indonesia tepatnya 15 Mei 1997. Kalau sahabat Hidup TV melihat background saya, ada tulisan 25 tahun begitu ya. Jadi akan merayakan 25 tahun kami nanti di tahun 2022. Jadi dalam setahun ke depan ini ada kegiatan menjelang 25 tahun kongregasi. Kami hadir di Indonesia sebenarnya atas undangan para saudara. Mereka sudah jauh lebih awal tiba di sini. Di tahun 1923 mereka sudah akan memperingati 100 tahun, 1 abad di Indonesia. Tapi kami masih baru, susternya baru mau 25 tahun, jadi masih muda. Atas undangan khususnya almarhum Pastor Rolf Reichenbach, mungkin banyak dari sahabat di Hidup TV yang mengenal beliau. Beliau adalah moderator karismatik Katolik saat terakhir beliau dipanggil Tuhan gitu. Jadi cukup banyak yang beliau sentuh hidupnya lewat permenungan dan pelayanan yang dia berikan lewat doa-doa yang beliau berikan ya. Beliau ini menjadi mother superior untuk para suster dulu. Jadi udah seorang romo udah membina beberapa calon suster di Bandung walaupun kami belum hadir gitu. Jadi karena beliaulah kami akhirnya harus memutuskan untuk datang ke Bandung, ke Indonesia karena beliau Pastor Rolf Reichenbach ini yang begging terus atau meminta terus, sudah ada para suster, calon-calon suster di sana, suster harus hadir di sana gitu. Ya, akhirnya tanggal 15 Mei 1997 inilah suster kami hadir di Indonesia, khususnya di Bandung ya. Dan kemudian berkembang melakukan karya pastoral dan sosial kemanusiaan. Tugas kami lebih banyak di sana. Nah, ini wajah-wajah suster yang bertugas di Bandung saat ini, yang disebut komunitas Pondok Emer Bandung. Ya. Oke, sekarang kami hadir juga di Jakarta sejak tahun 2005. Ya, memang pada dasarnya dibentuk dulu itu untuk komunitas studi ya di Yogyakarta karena itu kota studi, jadi kami juga mengirimkan beberapa suster untuk kuliah di sana, jadi ada komunitas dari sejak 2005 diutus ke sana. Namun hanya mempunyai komunitas sejak 2008 kalau tidak salah. Sebelumnya ikut di kongregasi lain gitu, suster-suster yang diutus kuliah di sana ikut di kongregasi yang ada di Yogyakarta seperti OSF dan FCJ. Kami juga hadir di Batam sejak 2011. Kebetulan awal tahun ini baru diberkati, dulu ngontrak-ngontrak. By the way, yang di Jogja juga sampai sekarang kami juga masih mengontrak, jadi mohon kami kontraktor gitu. Jadi ini komunitas kami di Batam masih baru diberkati tanggal 2 Februari tahun ini. Saya sempat hadir juga di sana kemarin. Alamatnya di Seibeduk, Batam. Nah, ini anggota-anggota komunitas di Jogja, suster-susternya ada 5 orang, dan ada 3 orang di komunitas Henriette Batam. Komunitas Jogja disebut komunitas Maria Ratu Damai. Oke, tahap-tahap pendidikannya ini penting kayaknya. Masa aspiran
Biasanya di Indonesia prakteknya ini tahap-tahap di Indonesia ya, beda dengan negara lain, harus menyesuaikan dengan konteks setempat. Aspiran di kami di Indonesia 6 bulan sampai 1 tahun di Bandung. Masa postulan 1,5 sampai 2 tahun. Diawali di Bandung, namun tahun kedua pindah ke Yogyakarta karena di sana juga ada program khusus untuk para postulan. Di Bandung tidak ada. Nah, ini postulan di India, karena kebetulan saat ini tidak punya postulan kita di Bandung, jadi saya ambil foto postulan di India, baru diterima beberapa hari yang lalu. Setelah itu novisiat 2 tahun, kami yang 3 negara tadi, termasuk dari Hawaii Pasifik juga, di Filipina novisnya, gitu ya, jadi dari India, Filipina. Terus biasa hidup para novis biasanya kan fokus pada hidup rohani, jadi fotonya lebih pada adorasi begitu. Setelah itu masa juniorat 6 tahun, itu termasuk masa karya dan masa studi. Biasanya pada saat 6 tahun ini juga kita pindah-pindah, junior tersebut pindah-pindah tugas. Juga pengalaman internasionalnya juga harus dialami, begitu. Belajar bahasa. Baru masa kaum kekal, begitu. Terima kasih, kayaknya hanya itu. Sekarang kita bisa menuju Biara SSTC Bandung lewat Tour de Biara. Terima kasih untuk Hidup TV. Terima kasih banyak. Nanti di videonya juga akan termasuk komunitas kami yang lain yang di Jogja dan di Batam, karena memang komunitas kami masih kecil dan memang pelayanan kami masih tetap untuk orang kecil. Kami juga kecil-kecil. Jadi nanti akan dilihat di videonya 3 komunitas yang berbeda. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Suster Romeka. Ya, teman-teman Hidup TV, itu tadi penjelasan pemaparan dari Suster Romeka ya, tentang sejarah dari berdirinya kongregasi SSCC ini sampai kemudian juga ke Indonesia. Tapi sebelum nih kita berkunjung ke Biara SSCC yang di Bandung dan juga mungkin tadi ada sneak peek-nya ya untuk di Jogja dan di Batam. Aku pengen ngobrol-ngobrol dulu nih Suster tentang tadi apa yang sudah Suster paparkan. Ada beberapa hal yang masih pengen aku tanyakan, boleh ya Suster ya? Silahkan. Itu salah satunya yang buat saya menarik tentang bahwa setelah Konsili Vatikan kedua, jadi kemudian diputuskan untuk tidak memakai kerudung. Apakah Suster bisa cerita nih Suster? Jadi sebenarnya apa gitu? Ada filosofi apa atau ada keputusan apa yang diambil? Ada pengaruh apa dari Konsili Vatikan kedua itu sehingga akhirnya berujung ke pengambilan keputusan tidak berkerudung itu, Suster? Baik, terima kasih. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa gereja Katolik itu termasuk gereja yang konservatif ya, apalagi sebelum Konsili Vatikan kedua. Nah, setelah Konsili Vatikan kedua, akhirnya kan memang ada kebebasan untuk para religius juga, untuk gereja sedia ada kelonggaran juga gitu kan. Untuk memilih apakah mau jadi aktif atau kontemplatif. Nah, memang kongregasi kami memilih untuk aktif. Memang dulu sebelumnya kalau 24 jam adorasi, bayangin, itu kan kontemplatif. Tapi akhirnya memilih untuk aktif. Semi kontemplatif sih pada intinya dibilang, tapi lebih pada aktif kami sekarang. Walaupun adorasi tidak bisa ditinggalkan karena itu adalah salah satu ministry kami. Nah, untuk ini perubahan ini memang lebih pada kembali ke dasar gitu ya, kembali ke rootnya. Kayak Bapak dan Ibu pendiri atau Ibu pendiri khususnya, itu tidak mempunyai suatu kerudung sebenarnya, tidak mempunyai jubah. No? Terus juga dengan melihat praktek-praktek itu kami memilihnya biar lebih mendunia sebenarnya. Biar tidak diistimewakan kan, lebih banyaknya dengan melihat
jubah dan kerudung memang yang artinya juga sangat sakral, sangat kudus. Kami memang memutuskan untuk menanggalkan itu, biar kami ini juga tidak sama dengan yang lain, biar sama dengan umat biasa yang lain. Juga lebih pada teologinya saya bilang, Yesus sendiri pun meninggalkan identitasnya menjadi seorang manusia. Begitu ya, jadi dia tidak dikenal sebagai anak Allah awalnya, tapi lewat perbuatan ke mujizat-mujizat yang dia lakukan, ternyata dia itu anak Allah gitu kan. Oke, kita juga mungkin dimanapun, misalnya mau antri dimanapun, kalau pakai kerudung, suster duluan pasti orang bilang kan. Tapi kami itu mau menghindari itu gitu, maunya sama dengan yang lain. Kami mau mengalami apa yang dialami umat Allah atau yang dialami warga gitu. Kami sudah sangat biasa dipanggil ibu, sampai sekarang juga di sini dipanggil mbak gitu kan. Udah sangat biasa. Jadi tidak masalah, tapi memang pada dasarnya tetap panggilan di hati itu tetap mengkonsekrasikan hidup kami untuk Tuhan. Apakah Jadi, saya menjawab? Tapi memang sangat menjawab sebenarnya suster. Tapi berarti justru kan kalau tadi kan suster beberapa kali menyebut ya bahwa pelayanannya banyak juga untuk melayani orang-orang miskin gitu. Jadi tanpa ada identitas atau semacam simbol yang menempel, itu bisa dikatakan lebih memang mempermudah juga ya untuk melakukan pelayanan-pelayanan itu ya, seperti suster bilang tadi ya. Jadi dianggap sama, artinya tidak kemudian ada pengkhususan. Tapi pernah juga nggak suster akhirnya mengalami kesulitan, pengalaman pribadi ini misalnya suster, dalam arti karena tidak terlihat jelas bahwa adalah seorang biarawati, itu seorang suster, lalu akhirnya mengalami kendala atau tantangan, pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Sering juga, sering tentunya. Di umat Boleh kita, kayak apa tuh suster? di pengalaman saya sendiri ya di sini di Bandung Katedral ini ya. Nggak tahu ya apa bisa sebut nggak ya? Hidup loh ini. Nggak apa-apa dong. Nah, pengalaman saya sendiri ya biasanya nih, mau ada misa krisma ini dikasih tanda untuk para biarawati gitu kan, di kursi-kursi Ya. gitu kan, untuk imam, untuk frater, untuk suster gitu kan. Ya udah, saya merasa saya suster, saya duduk dong di tempat suster gitu kan. Tapi datang petugasnya katanya, nggak ngomong sih, saya yang bilang nggak bisa baca kali ya katanya, di samping kita nih. Iya. Pura-pura kita sih pura-pura nggak dengar gitu ya. Datang lagi panggil teman yang lain. Oh, nggak bisa baca. Gitu lagi kan. Yang sampai ketiga baru dia bilang, dicabut tandanya katanya. Nggak akan ada lagi suster yang akan duduk di sini. Gitu ya. Terus saya bilang, saya akhirnya ngomong nggak sabar, bukan orang sabar saya ini. Jadi saya, Bu, maaf. Kami juga suster loh, aku bilang. Tapi nggak apa-apa kalau kami mau pindah di tempat lain, nggak masalah. Gitu. Oh, suster tuh, katanya. Ya nggak apa-apa. Tapi bisa kami duduk di sini? Oh, boleh silahkan. Akhirnya. Tapi pengalaman itu sering yang hal-hal seperti itu. Ya. Jadi tidak ada identitas yang khas yang dipakai untuk sehari-hari gitu. Hanya ada salib kecil itu. Iya. Ya, dengan ciri ke atas itu ya tadi seperti. Iya, salib. Ya. Saya harus ini juga nih. Takutnya. Tapi kalau saya pribadi sih kalau ngeliat suster Omeka sih auranya udah aura suster banget ya. Oke. Nah, kalau untuk tadi kan memang kongregasi SSCC ini adalah kongregasi internasional tadi. Dan aku ikut terkagum-kagum dan ikut bangga loh suster menjadi istilahnya apa ya, koordinator lah ya untuk bagian teritori Asia ya. Dan itu kan ada Filipina, India dan juga Indonesia.
Lalu untuk hubungannya sendiri, Suster, dengan kongregasi-kongregasi SSCC yang di luar negeri itu apakah ada masalah kayak kewajiban administratif, artinya harus melapor sesuatu, atau dalam bentuk kerjasama saja, misalnya tadi apakah ada kirim-kiriman postulan dan lain sebagainya, ada seperti apa Suster hubungannya? Ya, makasih. Ini juga yang mungkin berbeda dengan kongregasi lain prakteknya. Ya. Kami tadi makanya seolah-olah hanya satu superior kami sekarang. Struktur yang baru tadi itu memang dulu juga selalu sih, tapi sekarang lebih terasa karena ya kami memang mengarah ke sana semua. Jadi keputusan hanya ada di pusat sana gitu ya. Jadi ya memang administratif kayak tadi itu ya memang wajib kita harus, apalagi Indonesia, Asia khususnya karena pelayanan kami di sini belum pelayanan yang menghasilkan, hanya bisa makan dari suster harus kerja begitu kan. Jadi kami harus minta anggaran setiap tahunnya. Jadi harus mengirimkan anggaran untuk yang kami butuhkan untuk tahun depan misalnya. Beli yang pengurus di Roma ya harus mengirimkan sesuai kebutuhan. Tidak akan kelaparan sih suster-susternya, tapi harus bekerja. Memang diminta kita juga udah bisa mandiri. Tapi bagaimana kita bisa mandiri kalau pelayanan kita semuanya berupa sosial, gitu kan? Tidak punya sekolah besar kami, hanya punya PAUD. Nanti di tour juga mungkin bisa lihat. Terus hanya punya anak asuh, gitu kan? Kami hanya bisa melayani. Pokoknya belum ada yang menghasilkan yang bisa sustain gitu, apa sih, berkelanjutan, yang punya sekolah atau rumah sakit. Tidak, hanya lebih pada karya sosial kemanusiaan yang kami lakukan, pastoral begitu. Nah itu harus dikirimkan setiap tahun, harus membuat laporan, itu tentu. Nah juga ya tadi saya bilang setiap 6 tahun sekali juga ada pertemuan untuk umum. Itu sih saya belum pernah menghadiri. Tapi saya menghadiri konselnya ada 2 kali dalam 6 tahun itu, ada pertemuan harusnya tatap muka, tapi kali ini nggak bisa tatap muka ya. Yang kemarin bulan Agustus sebenarnya itu dijadwalkan akan di Chili, tapi akhirnya kami di online jadinya karena pandemik ya. Jadi jadi saya masa kepemimpinan pandemik gitu, masa COVID ya. jadi semuanya virtual, ngomongnya memang rapat semua dan virtual. Jadi nah, itu biasanya ada pertemuan, ada pertanggungjawaban, ada sharing, ada itu biasanya. Ada juga kami untuk orang-orang yang udah berkarya lebih dari 10 tahun, ada Picpus Experience katanya kami di mana kongregasi didirikan. Jadi pergi ke sana mengalami dari seluruh kongregasi, putra-putri, mengutus utusannya untuk mempelajari spiritualitas kongregasi di sana. Nah, para junior juga, junior suster yang mau mempersiapkan kalau kekal juga diutus ke sana biasanya, hanya karena masa pandemik semua berubah online semua. Iya. Jadi itu salah satu bentuk pertemuan internasional yang melanjutkan internasionalitasnya ya, begitu. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan. Jadi kalau kayak yang ada 4 suster tadi ya dari Indonesia yang misionaris, yes. 1 ke Hawaii ya, sama 3 ke Filipina, itu juga atas permintaan dari pusat itu. Permintaan dari kita juga, dari pusat juga gitu. Terus nah ada kebutuhan di sana, siapa yang bersedia, karena itu masih misalnya di Filipina ada 3 orang itu masih di bawah satu teritori, berarti kan harus bertugas mengirimkan siapa yang melanjutkan tugas di sana begitu. Jadi kita tadi yang teritori Hawaii itu sama koordinatornya sama delegasinya kami jadi dewan gitu. Jadi 3 orang dewan dari Pasifik, Hawaii, 2 saya dari Asia begitu. Jadi itu biasanya kami rapatkan siapa yang mau diutus, ada kebutuhan tertentu di sana. Gitu. Berarti dari yang kalau dari suster dari luar bisa misionaris ke Indonesia bisa, juga? Bisa. Dulu ya. Sejak tahun 2011 sih kami sudah nggak ada orang luar di sini.
sampai tahun 2011 dari 97 masih ada selalu orang luar begitu. Karena sekarang agak susah juga jadi misionaris ke Indonesia ya. Bukan hanya belajar bahasa Inggris, tapi harus belajar bahasa Indonesia. Belum lagi bahasa Sunda kalau di Bandung. Iya, benar-benar. Nanti jadi katanya susternya bisa ngelawak lagi ya. Orang Sunda kan lucu-lucu. Suster, luar biasa sekali tadi penjelasannya tentang sejarah. Kami jadi semakin terbuka nih wawasannya, semakin mengenal juga tentang bagaimana suster-suster dari Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria ini. Tapi pasti saya yakin sekali sahabat Hidup TV sudah tidak sabar ingin berkunjung ke Biara yang saat ini yang utama nanti kita berkunjungnya ke Bandung ya suster ya. Ya, ke Bandung. Ya, dengan nanti juga berkunjung ke beberapa biara dari beberapa tempat dari Kongregasi SSCC. Yuk, mari kita saksikan sama-sama. Halo pemirsa Hidup TV, selamat datang di Susteran SSCC, Biara Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria, Komunitas Pondok Eimer Bandung, rumah induk suster SSCC di Indonesia. Yuk, mari kita lihat-lihat ke dalam. Penasaran kan?
salve. A te clamamos, exules Filii Eve, a te suspiramos, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos conferte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis consolensilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ya, kami di sini masak sendiri. Terus dijadwalkan biasanya setiap suster masak sehari, tanggung jawab untuk makanan seharian itu. Gitu ya. Terus hari ini saya mau rebus labu saja karena semua pada sibuk. Ini dari kebun sendiri loh. Terus sama nanti tahu di kukus dengan daun bawang begitu. Jambu tadi sudah di jus, dikasih volunteer relawan-relawati yang berbaik hati.
karena sekarang ini masa pandemi, jadi kita jaga jarak. Nih, masuknya harus melalui yang panah biru. Ini kelas semangka, kelas dengan anak-anak usia yang terkecil. Nah, seperti ini. Nanti anak-anak meletakkan sepatunya di rak sesuai dengan namanya yang sudah ada. Nih, contohnya letakkan di sini. Kemudian baru masuk ke kelas. Sedangkan ini kelas apa ya? Apel merah. Kelas apel merah di sini. Nah, ini untuk anak yang usianya paling besar. Oh ya, kita ke kelas lagi. Jangan lupa jaga jarak, ikutin tanda panah. Ini kelas apel hijau. Nah, oh masih dikunci. Nggak apa-apa ya, kita lanjut ke yang lain. Ini ada toilet. Toiletnya ada toilet untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian perpustakaan, tapi dikunci juga. Di dalamnya ada buku-buku, anak-anak boleh pinjam dan membaca buku di sana. Ya, nanti kita buka ya. Ada apa lagi? Jangan lupa karena masa pandemi pakai masker dan cuci tangan. Di situ ada wastafelnya. Dibuka dulu, Pak. Kertasnya berdiri nggak, Kak? Wastafelnya. Dulu waktu belum pandemi ini kita bisa bersama-sama. Nanti mungkin tentunya tidak 4, tapi kita tetap jaga jarak. 2 saja di sini dan 2 lagi di sini. Satu untuk cuci tangan. Selamat datang di Batam Oasis Center, Rumah Retret SSCC. Saya Suster Agnes dan saya bekerja di sini bersama para Romo, Bruder, Frater SSCC. Dan ini adalah tempat kerja saya. Rumah Retret Batam Oasis Center menyediakan tenaga dan fasilitas yang siap membantu Anda dalam memaknai hidup dan perjuangan Anda.
layaknya oase, kami menawarkan kesegaran rohani dan jiwa yang berguna bagi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan diri, keluarga, dan usaha Anda. Kami menawarkan kepada Anda pendampingan rohani, motivasi dan pembinaan diri, fasilitas seminar dan lokakarya, staycation dan konsultasi keluarga, cover rohani, fasilitas anniversary dan perayaan, youth center. Jika Anda sedang membutuhkan pendampingan dan fasilitas di atas, segera hubungi kami. Selamat datang di Rumah Retret Batam Oase Center. Ya, itu dia sahabat Hidup TV, kunjungan kita ke rumah, ke kongregasi Suster Hati Kudus Yesus dan Maria. Terima kasih banyak ya Suster Omeka sudah mengajak kami untuk berkunjung ke sana, walaupun untuk saat ini masih virtual dulu ya Suster ya. Kita belum bisa ketemu secara langsung nih. Suster, tadi kan banyak banget tuh kegiatan-kegiatan dan juga pemaparan di video itu. Saya jadi pengen nanya lagi nih Suster. Tadi ada salah satu salah satu potongan adegannya itu kan bagaimana berkunjung ke masyarakat, ke warga. Itu biasanya apa yang dilakukan Suster saat kunjungan ke warga itu? Ya, memang salah satu karya kami itu kunjungan ke keluarga, family ministry namanya ya. Terus ya memang lewat kunjungan itu ya kami mengetahui apa sih yang terjadi sebenarnya. Dari situ kami lihat kebutuhannya apa gitu. Dari situ kita baru sadar bahwa ternyata banyak yang putus sekolah. Seperti di tempat kami di sini di Blok Beas namanya. Blok Beas bahasa Sunda, blok beras. Itu suatu tempat yang sangat kumuh dikatakan ya. Saat kami hadir sekarang sih udah jauh lebih baik. Saat kami hadir tahun 2000 mulai karya di sini, yang notabene-nya sangat padat gitu ya, 400 kakak dalam satu RT. Jadi ya banyak sekali orang yang putus sekolah, banyak yang udah katanya kelas 5 juga tidak bisa baca gitu ya. Nah, lewat kami keliling begitu yang kita tahu kendalanya bahwa ternyata ada juga orang yang di rumah jatuh sakit, tidak bisa dibawa ke dokter, ya kami bantu untuk ke dokter gitu, bawa bekerja sama dengan para dokter dan instansi kesehatan gitu. Terus juga bahwa kita tahu mereka sudah tidak makan gitu. Kalau di video itu dilihat kan Suster Petra lagi bagi-bagi telur. Biasanya kami itu ada donatur yang memberikan telur. Jadi kami keliling ngasih, kadang dibantu volunteer, dibantu kalau ada yang ngasih sembako sih kita biasanya bekerja sama dengan aparat setempat gitu, RT RW gitu. Jadi ya lewat kunjungan itu memang kita semakin tahu, semakin kenal, semakin sayang gitu ya. Dan itu yang pelayanan yang sangat dekat di hati kami yang untuk orang-orang kecil ini. Kami ada juga kan seperti di video yang dilihat, kami adakan anak asuh, anak beasiswa sebenarnya, tapi istilah beasiswa itu sendiri digunakan bagi orang pintar kan. Kami sebut anak asuh karena memang secara mental, secara intelektual mereka sangat kurang gitu kan. Jadi anak asuh. Jadi kita kasih, mereka tetap tinggal di rumah mereka masing-masing, tapi kita kasih asupan gizi, kita bantu sekolah, kita ngasih perlengkapan sekolah, biaya sekolah sama supplies gitu ya, buku, sepatu, seragam gitu kita bantu. Ada juga sih puji Tuhan sekarang kami berani untuk ngambil yang kuliah juga bagi orang yang benar-benar mau untuk melanjutkan kuliah. Jadi kami bantu. Lewat kunjungan itu kami tahu itu semua kebutuhan itu lewat ngobrol dengan mereka. Yang kebetulan di sini memang juga ya hampir 100%, 98% saudara kita muslimnya. Jadi juga awal-awal kami tidak gampang, tapi ya sekarang kami sudah diterima dan dipanggil suster juga sekarang. Oh, wow. Gitu. Jadi ya senang melihat perkembangan yang ada di sini sejak saya awal
ada yang sudah menikah, yang dulu anak asuh saya gitu ya, yang saya pernah Ya temani. ampun. Ada yang udah lulus kuliah, udah kerja, cukup bangga kok kita. Jadi dimanapun kami hadir di beberapa tempat itu, di Batam sama di Jogja, melakukan hal yang sama. Kunjungan ke warga, kunjungan ke umat. Begitu. Lewat itu kita tahu apa kebutuhan mereka, lebih dekat dengan mereka. Biasanya ada jadwal rutinnya atau kalau ada panggilan dalam arti mungkin ada kebutuhan sehingga diminta suster datang dong, ini ada ini. Seperti apa suster itunya? Teknisnya gitu untuk kemudian melakukan kunjungan itu. Memang kita setiap suster itu diharapkan buat jadwal sendiri ya untuk kunjungan, itu udah wajib. Tapi kalau suatu saat memang misalnya anak asuh ada masalah, dipanggil suster, kesini dong, ada ini, boleh kita turun kalau memang lagi tidak ada kerjaan yang lain. Kalaupun ada kerjaan lain harus ditinggal kalau itu sesuatu urgensi gitu. Tapi ya kalau kita dapat kayak makanan kayak telur seperti itu, ya kita harus secepatnya distribusikan. Iya, harus turun juga secepatnya begitu. Iya. Diatur Biar langsung tersalurkan gitu, ya, betul. Ya. Oke, wah nice banget. Pasti rasanya mengharukan ya suster ya, melihat perkembangannya, apalagi tadi sudah ada yang lulus gitu ya, sudah ada yang bekerja mandiri. Artinya itu pencapaian yang luar biasa, bayaran yang luar biasa ya rasanya buat surgawi. Suster. Surgawi. Meskipun pasti perjalanannya juga banyak ups and downs-nya pasti ya suster. Aduh, kebayang sih. Suster tadi kalau ngomongin soal masalah di dalam biaranya sendiri nih, kan ada beberapa ruang gitu. Tadi kan saya lihat juga ada ruang rekreasi ya suster ya. Ada tempat rekreasi. Sempat tadi lihat lagi main Uno gitu. Itu kalau suster misalnya main Uno itu saling celak juga nggak sih suster? Atau saling ini nggak sih? Saling ledek gitu saling? Ya sama lah kayak di video itu kan. Saling sikut juga ada. Ini urusan yang berbeda gitu ya. Selain main kartu itu biasanya rekreasi itu melakukan apa saja suster? Dan ada nggak sebelum pandemi nih misalnya ya rekreasi yang sifatnya pelesiran keluar kota gitu? Atau mungkin sama-sama ke entah kemana gitu, misalnya jalan-jalan gitu suster? Ya ada ya. Salah satu rekreasi ya seperti di video ya main Uno seru-seruan. Kalau keluar juga biasanya kita bawa Uno main juga gitu kan. Kami suster ini juga manusia biasa loh, butuh rekreasi. Betul. Nah, setiap tahun itu sebenarnya setiap minggu malah kita jadwalkan ada rekreasi yang kayak tadi main Uno atau nonton TV, nonton movie dan movie yang bagus gitu ya, kita nonton bersama biasa itu. Terus juga ada kegiatan komunitas biasanya kami putuskan itu kalau ada minggu kelima kita rekreasi, jadi nggak kerja gitu. Kita rekreasi ya, kita outing, tak kemana. Tapi ya memang sayangnya jarang terjadi juga karena saking banyaknya kerjaan. Tapi sekali-kali tetap kita niatkan pergi. Nah kalau tahunan biasanya kami ada assembly ya, rapat suster Indonesia seluruh misalnya, atau rapat suster Asia juga dulu ada karena pandemik ya kita online jadi nggak ada rekreasinya. Waktu secara Asia itu 3 tahun sekali kami pertemuan delegasi biasanya. Nah itu biasanya jalan-jalan juga di akhir rapat seminggu misalnya ada jalan-jalannya ke pantai, entah kemana, kolam renang gitu, ke hutan, ke gunung, ke mana lah bisa. Nah kalau Indonesia sekarang itu setiap tahun kami juga ada retret 8 hari wajib ya, tapi kalau kami retret bersama setelah retret bisa juga ada rapat lagi, setelah rapat biasanya selalu diakhiri dengan rekreasi. Jadi
kita juga jalan-jalan butuh refresh. Ya, recharge ya suster, recharge Ya. baterai. Iya dong. Kalau untuk cuti sendiri, suster, ada aturan khusus nggak atau setiap suster boleh mengajukan kapan saja? Ya tentu saja pasti dengan sepersetujuan, atau ada aturan-aturan seperti apa? Ada aturan khusus, itu selalu ada aturan khusus. Untuk kami biasanya sih untuk suster-suster yang ada di dalam pulau, maksudnya Pulau Jawa, karena kebetulan kami di Jawa, itu liburannya setahun 2 minggu. Untuk setahun bisa ambil cuti 2 minggu bersama keluarga. Nah, kalau kami, saya dari Samosir, Danau Toba, jauh di sana, jadi itu 2 tahun sekali, sebulan biasanya kasih waktu sebulan. Tapi ya susah untuk tugas seperti ini, ya tetap akan mengkorban juga gitu, sacrifice. Harapannya sih sebulan, tapi boleh libur sebulan gitu. Paling tidak ada suster bahwa jatahnya ada. Ada tapi bahwa jatah. memang bisa dipakai atau enggak itu urusan berbeda lagi gitu kan. Ada Ya. jatah. Kalau misalnya untuk studi, suster, tadi kan dikatakan bahwa yang di Jogja itu komunitas studi ya, berarti yang di sana memang yang sedang kuliah kah? Betul. Sekarang memang ada 3 orang yang kuliah, tapi awalnya memang komunitas itu untuk yang kuliah, tapi sekarang kami juga terbuka untuk karya yang lain. Makanya di video juga ada suster kami yang melayani ke Gantang, sekitar 1,5 jam naik motor ke arah Magelang gitu ya. Setiap weekend mereka ke sana juga melakukan hal yang sama, kunjungan warga, adain les, tutorial untuk anak-anak, bimbingan belajar, terus pembinaan sedinar orang muda yang gitu-gitu. Jadi di Jogja sendiri juga kita berharap sebenarnya, tadi saya bilang bahwa kami masih ngontrak di sana. Sebenarnya sudah memiliki sebidang tanah untuk dibangunkan untuk biara suster di sana, tapi ternyata cukup sulit mendapatkan izin warga. Jadi ini yang kami lagi usahakan gitu. Jadi ya mohon doa para sahabat hidup di HIPI juga untuk hal ini biar kami tidak menjadi kontraktor terus begitu. Betul. Aduh, amin. Didoakan ya sahabat Hidup TV, semoga para warga sekitar juga dilembutkan hatinya, jadi bisa melihat bahwa mereka belum tahu aja tuh keberadaan para suster itu akan memberikan manfaat. Ya, harapannya sih memang kita berjuang untuk rumah kita, selain kita bisa tinggal dengan tidak mengontrak ya, juga membangun sebuah asrama gitu. Karena pelayanan kami yang di Gantang itu, yang di Magelang itu, di sana kan SMP belum ada. Jadi pingin kalau mereka mau sekolah itu harus ke Jogja. Ya kami akhirnya sekarang itu ada beberapa anak yang tinggal, anak asuh kami yang tinggal dengan suster, hidup makan dengan suster. Jadi harapannya membangunkan sebuah asrama juga begitu. Tapi ya itu izin belum turun, izin warga khususnya. Kita bantu doa ya suster ya saat ini. Amin. Kalau untuk yang misalnya studi itu biasanya ditugaskan atau boleh mengajukan diri sih suster? Ditugaskan, semua ditugaskan sebenarnya, tapi dengan dialog biasanya biasanya ya pemimpin itu sih harus melihat juga. Memang ada suatu kewajiban pas saat junior yang 6 tahun itu tadi, dia sudah harus belajar teologi paling tidak ya 1 tahun gitu. Ya kalau belum pernah seperti saya belum pernah kuliah sebelum saya masuk, ya saya ditawarin untuk kuliah juga, paling tidak ambil S1, yang memang kebetulan saya mengambilnya S1 bagian teologi juga, religious studies gitu ya. Nah, di Filipina. Jadi ya kalau memang kemampuan ada dan kebutuhan kongregasi ada, kebutuhan masyarakat juga ada dan dana ada, kita juga usulkan siapa yang bisa lanjutkan ke S2 gitu. Begitu. Jadi dan sesuai semua kebutuhan dan ketertarikan dia sendiri juga. Itu dia. Berarti memang sesuai kebutuhan dari kongregasi juga, artinya yang bisa membuat kongregasi ini bertumbuh juga ya suster ya, jadinya lewat studi-studi.
Jadi berarti habis itu kayak ada ikatan dinas lah ya. Ya memang mau kemana juga sih, memang nggak bisa kemana. Maksudnya memang Udah mau kaul. studi nggak studi udah sudah tahu. Suster tadi kayaknya kan di biara ada ruang jahit. Itu beneran para suster atau ada orang luar yang menjahit di situ? Maaf, itu bagian dari memang kenyataan komunitas kami di sini. Karena kalau bisa lihat di video pun, kalau merekam masuk ke ruang kelas itu juga ada kelas 1, kelas 2, ada kelas semangka. Itu menandakan rumah kami itu multifungsi. Jadi adanya ruang jahit di sini sebenarnya digunakan untuk pemberdayaan perempuan. Nah, kebetulan rumah kami ya sangat terbatas ruangan-ruangannya. Jadi ya salah satu ruangan dulu itu ruang konsultasi juga sih sebenarnya, ruang keluarga suster maksudnya kita. Dijadikan jadi ruang jahit untuk sekarang karena ada pemberdayaan perempuan, jahit menjahit, daur ulang biasanya, kain perca begitu. Itu semua karya pemberdayaan. Tapi tentu suster dampingi dan menggunakan salah satu ruangan paling depan di susteran saat ini. Oke, berarti warga sekitar ya suster ya? Warga sekitar, betul. Orang tua anak biasanya, orang tua anak asuh, orang tua anak les, atau orang tua anak PAUD biasanya yang selalu dimotivasi sih. Daripada nunggu anak sampai pulang ngobrol, ayo melakukan sesuatu yang berfungsi gitu. Jadi boleh ya, misalnya ada warga di sekitar itu terus melihat mau ikut belajar itu boleh. Boleh, dan, boleh. Ada biayanya, suster? Tidak. Kalau tentang pemberdayaan, semua biaya di sini nggak ada. Oh, oke. Jadi ya kami hidup itu memang banyak tangan yang membantu ya, para donatur yang berbaik hati, makanya karya berjalan langsung terus di sini. Yang sekolah TK pun di sini awalnya memang gratis. Sekarang kita tagih katanya iuran sekitar 25.000 per anak, padahal kita kasih makan terus itu per bulan. Jadi sebenarnya kami sih mau melatih bahwa anak saya sekolah loh, saya bayar karena memang sangat minim penghasilan orang di sini, sangat kecil, sangat minim. Jadi dengan membayar 25.000 per bulan pun itu sudah gede rasanya. Kami pun menerima diangsur, bayangin diangsur 2.000 gitu, karena memang orang-orang sederhana sekali. Tapi paling tidak memang dengan ada bayaran itu jadi ada lebih tanggung jawab ya suster, ada engagement dari orang tua, dari keluarga murid itu dibandingkan kayak benar-benar gratis gitu. Jadi kadang-kadang lebih kurang ada tanggung jawabnya. Itu pun luar biasa sekali. Itu pun kalau nggak mampu bayar, orang tua biasanya kami libatkan untuk bersih-bersih gitu, piket, ada jadwal piket gitu. Jadi bersih-bersih, ini kelas kita, mari kita bersihkan. Jadi ya yang tidak mampu bayar 25.000 ini pun ya diganti dalam bentuk dengan lain. Ya, betul. Yang mengajar semua para suster. Susternya sebenarnya kayak di PAUD itu kan kebetulan hanya satu suster kepala sekolahnya aja yang ada di situ. Kebetulan di video itu nggak ada beliau karena memang lagi cuti pulang kampung saat ini ke Flores. Tapi itu guru-guru yang di video itu volunteer semua. Yang mengajar anak-anak les juga di sini semua volunteer gitu. Jadi memang Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik kok. Luar biasa. Aduh, terima kasih banyak nih Suster Romeka untuk cerita-ceritanya, untuk kunjungan virtualnya. Oh, tadi saya lupa mau tanya, untuk yang di Batam, itu rumah retret itu untuk umum berarti ya? Jadi kalau mau, ini kita ngomong nggak pandemi dulu nih Suster, misalnya ya, di masa yang biasa, itukah peruntukannya? Ini sekali lagi saya juga mohon maaf, mungkin itu bisa kalau mau hidup TV mau cut juga gak masalah, karena itu sebenarnya punya putra, hanya suster kami ada satu yang berkarya dengan mereka, bekerja sama di rumah retret. Tapi memang rumah retret itu miliknya para saudara SSCC. Jadi kami bekerja sama di sana, bukan milik suster. Tadi kami milik orang kecil-kecilan. Jadi suster salah satu ada yang berkarya di sana. Jadi
Ya, dari yang 3 suster di Batam itu, berarti ada yang Ada bekerja satu di, bekerja di rumah retret. yang lainnya karyanya sama juga, suster. Saya yang di Batam pun apakah melakukan kunjungan juga itu ke keluarga itu? Gitu juga ya, suster. Oh, oke. Mengajar agama, banyak belajar mengajar sekolah agama ya? yang sekarang kan yang di paroki itu loh, yang tidak, yang sekolah di negeri kan harus ada pelajaran agama. Ya. Banyaknya sih ngajar di situ, terus berpastoral di gereja. Juga ada suster yang mengajar satu sekolah internasional di situ, biar kami juga ada penghasilan gitu, biar Jadi kayak bekerja mandiri ini ya, suster, termasuk dari kerja. bagian yang kerja itu ya. Ya. Wah, oke banget deh. Mudah-mudahan ya, suster ya, semakin banyak nanti teman-temannya ikut bergabung dengan kongregasi ini. Dan sahabat Hidup TV, kita tidak terasa nih sudah harus mengakhiri obrolan seru dengan Suster Romeka. Terima kasih banyak, suster. Tapi sebelum saya menutup, saya ingin memberi kesempatan pada Suster Romeka untuk memberikan pesan harapan kepada para sahabat Hidup TV yang sedang menyaksikan kita saat ini, suster. Silakan. Baik ya. Sahabat Hidup TV, terima kasih telah menyaksikan acara ini. Nah, semoga lewat tayangan ini Kongregasi Suster SSCC semakin dikenal dan disayang tentunya. Ya, dalam rangka perayaan syukur 25 tahun Suster SSCC hadir di Indonesia, kami berharap karya kami terus didukung oleh segenap umat Allah dan masyarakat Indonesia, agar karya kami bisa lebih luas lagi menjangkau orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Karena kita semua dipanggil menjadi insan berhati. Kami juga berharap, saya sendiri berharap, agar lebih banyak lagi volunteer, relawan-relawati yang bisa ikut ambil bagian dalam karya kami bersama dengan kami. Karena memang kami sangat terbatas, sangat sedikit susternya, sangat personilnya masih sedikit, jadi kami berharap makin banyak relawan-relawati. Nah, untuk itu kami berharap juga dan berdoa khususnya bagi kaum muda ya yang mendengarkan atau bisa melihat tayangan ini, untuk membuka hati dan menanggapi panggilan khusus dari Tuhan. Dan semoga orang tua, kakek nenek, opa omanya juga mengizinkan anak-anaknya untuk masuk menanggapi panggilan Tuhan, panggilan suci ini. Nah, itu harapan saya, dan sekali lagi terima kasih untuk Hidup TV dan segala krunya untuk mengundang kami dan membantu kami untuk dan acara ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih, Kak Ellen. Baik, terima kasih banyak Suster Romeka Situmorang. Tepuk tangan semua. Semoga rangkaian persiapan acara menjelang perayaan 25 tahun Suster SSCC di Indonesia ini berjalan dengan lancar ya, suster. Semua suster dan orang-orang yang terlibat juga diberikan kesehatan sehingga bisa mempersiapkan acaranya dengan nyaman, dengan penuh sukacita juga. Acaranya berlangsung dengan baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat Hidup TV yang sudah menyaksikan Tur de Biara ini. Semoga apa yang kami berikan di sini, apa yang kami persembahkan di sini bisa menyentuh hati para Bapak, Ibu, Kakak, Adik semua. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Tur de Biara bersama Hidup TV. Saya Helen Simarmata, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi. Salam sehat semua. Terima kasih banyak Suster Romeka Situmorang. Sehat-sehat ya, suster. Sampai jumpa.